Selamat kita bertemu kembali dalam renungan harian AKBP Jambi pada hari ini. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkannya, mari kita terlebih dahulu menundukkan kepala. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Saudara, firman Tuhan yang akan membangun kehidupan kita pada hari ini diambil dari kitab Yohanes pasal 6 ayat 47. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Saudara, ada cerita, mungkin ini cerita lucon, di sebuah gereja yang kecil, di mana ada persekutuan anak-anak sekolah minggu yang dilakukan di dalam gereja. Biasa seorang guru selalu memberikan pertanyaan kepada murid-muridnya. Saudara, pertanyaan yang diberikan guru kepada muridnya adalah dia bertanya kepada anak-anak itu, siapakah dari kalian yang mau masuk ke dalam kerajaan surga? Saudara, banyak anak yang menunjukkan tangannya dan berkata, saya mau Bu masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi ada satu anak yang tidak menunjukkan tangannya. Lalu guru mengulang kembali pertanyaannya. Siapa tahu anak yang tidak menunjuk tangan tadi dapat disugesti dengan pertanyaan tadi. Siapa yang mau masuk ke dalam kerajaan surga? Lalu saudara, banyak anak menunjukkan tangannya. Tetapi satu anak tadi masih tidak mau menunjukkan tangannya. Akhirnya yang ketiga kali sang guru sekolah minggu bertanya, siapa yang mau masuk ke dalam kerajaan surga? Kembali anak yang satu tadi tidak mau menunjukkan tangannya. Lalu dengan penasaran, guru sekolah minggu ini mendekati anak ini dan bertanya, "Nak, kenapa kamu tidak mau menunjuk tangan?" Lalu dia bilang, sambil sedih, dia berkata, "Ibu guru, bapakku bilang apapun yang terjadi, aku harus masuk tentara," katanya. Saudara yang kekasih, anak ini dia salah paham akan apa yang ditanyakan oleh guru sekolah minggu tadi. Saudara, di zaman sekarang, apakah masih terlintas dalam benak kita tentang kerajaan Allah atau tentang hidup yang kekal? Jangan-jangan ada banyak di benak kita yang ada hanyalah kerajaan dunia yang sementara ini. Jangan-jangan ada banyak orang Kristen tidak pernah memikirkan kerajaan Allah, tidak pernah memikirkan hidup yang kekal, tetapi hanya sesuatu yang sementara, yang penuh dengan kenikmatan hidup. Manusia hanya suka di sana, di kerajaan dunia ini, hanya suka kepada harta, hanya suka kepada tahta dan jabatan-jabatan yang sangat menggiurkan sehingga melupakan akan yang namanya kerajaan Allah. Saudara-saudara, tapi kalau ditanyakan kepada Anda, kepada saya, seperti pertanyaan guru sekolah minggu tadi, apakah saudara mau, apakah saya mau mempunyai hidup yang kekal? Bagi orang yang tahu apa itu hidup yang kekal, pasti dengan yakin berkata bahwanya saya mau menerima hidup yang kekal. Karena di sana ada sukacita, di sana ada hidup yang ada keabadian, di sana tidak ada susah, di sana tidak ada air mata, yang ada adalah kesempurnaan hidup. Saudara, barangkali tidak cukup kalimat manusia untuk menggambarkan kerajaan Allah, menggambarkan kehidupan yang kekal itu. Tetapi bila ditanyakan kepada saya dan saudara, apakah kamu mau masuk ke dalam kerajaan surga? Saudara, pasti kita akan menundukkan kepala. Namun menjadi pertanyaan, bagaimana supaya saya sampai ke sana? Bagaimana, apa yang harus saya lakukan? Apa tiket untuk masuk ke sana? Yang jelas, saudara, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita bahwasanya bukan harta, bukan jabatan, bukan kemewahan,
yang akan membawa kita ke sana. Dan beberapa agama berusaha melakukan sesuatu kebaikan, melakukan hal-hal yang dapat membuat mereka masuk ke dalam kerajaan surga dengan usaha-usaha mereka sendiri. Tetapi firman Tuhan, tetapi kekristenan berkata kepada kita bahwasanya kerajaan Allah itu adalah anugerah. Dan nats kita hari ini menegaskan bahwa percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara kita akan memiliki kehidupan yang kekal. Karena itu saudara, kerajaan surga adalah masa depan kita. Masa depan kita tidak di bumi ini, tetapi kehidupan yang kekal. Kerajaan yang abadi. Di sana ada Tuhan kita. Dan kelak kita ada di sana juga bersama dengan orang-orang yang percaya. Itulah masa depan kita. Tetapi menjadi sebuah pertanyaan bagi kita, bagaimana kita bisa sampai untuk ke sana, dan bagaimana juga supaya kita menjadi percaya. Tadi syaratnya adalah percaya. Karena itu saudara, supaya kita percaya kepada Allah, kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka yang perlu kita lakukan adalah mari kita meminta Roh Tuhan. Tanpa Roh Kudus, maka kita tidak akan bisa percaya kepada-Nya. Roh Kudus membimbing kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan selanjutnya saudara, mari kita mendengarkan firman Allah, mendengarkan Injil keselamatan. Karena Paulus katakan dengan mendengarkan firman Tuhan maka akan muncul iman, maka dengan mendengarkan firman Tuhan akan muncul kepercayaan. Dan ketika kita mendengarkan firman Tuhan, maka biarlah telinga kita menjadi telinga seperti seorang murid yang taat kepada Allah. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan tanpa ada kritik-kritik yang membuat terganggu kepercayaan kita, karena firman Allah itu benar, firman Allah itu amin, firman Allah itu adalah yang sesungguhnya, yang membawa kita kepada keselamatan. Karena itu ketika kita sudah mendengarkan firman Allah, maka saudara, selanjutnya adalah mari kita bertobat, meninggalkan segala dosa dan kejahatan kita, dan kita bergaul akrab dengan Tuhan, bergaul akrab dengan Yesus yang menjadi sahabat kita. Maka saudara, dikatakan oleh firman Tuhan hari ini, sesungguhnya engkau sudah mempunyai hidup yang kekal. Inilah saudara jaminan bagi kita, dan inilah sukacita kita menjadi seorang Kristen. Maka saudara, bila ini tidak ada di dalam benak kita, maka sia-sialah hidup kita di dunia ini. Tetapi ketika kita fokus ke dalam kerajaan Allah dan meletakkan masa depan kita adalah kerajaan yang abadi, maka saudara, kita akan hidup di dalam iman, hidup di dalam takut akan Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, baik suka maupun duka, baik sulit ataupun gampang, baik pencobaan sekalipun, akan kita hadapi bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu indah, yang mewarnai hati kami, membuat kami percaya, beriman, dan membuat kami bersemangat untuk hidup di dunia ini. Kendati pun banyak pencobaan silih berganti, banyak kesusahan yang kami alami, tetapi kami percaya akan Yesus Kristus yang telah menjamin hidup yang kekal, hidup abadi bagi kami. Karena dunia tidak memberikan itu bagi kami. Dunia membawa kami ke dalam kebinasaan ketika kami terbawa arus oleh dunia ini. Tetapi bersyukur akan firman Tuhan yang menguatkan kami agar kami hidup berjalan bersama dengan Engkau. Hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa buat seluruh jemaat dimanapun berada. Bila Tuhan memberkati jemaat-Mu baik dari yang terkecil sampai kepada yang lansia. Pemeliharaan Tuhan ada pada jemaat-Mu, penghiburan dan sukacita, kekuatan yang daripada Tuhan.
Kalaupun ada yang sakit, mari Tuhan pulihkan. Biarlah Engkau hadir bersama dengan orang sakit, dan orang sakit bertemu dengan Engkau, dan orang sakit itu berharap hanya Tuhan saja penolong baginya. Secara khusus buat kondisi COVID-19 yang telah melanda dunia, bahkan jemaat-Mu Tuhan banyak yang menderita virus COVID-19. Biarlah Tuhan juga penghibur, memberi kekuatan sehingga tidak takut, tapi beriman dan sungguh-sungguh meletakkan harapannya, meletakkan pengharapannya hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau bersama dengan kami dalam aktivitas sepanjang hari ini. Biarlah Engkau dimuliakan dalam hidup kami, dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat beraktivitas, nama Tuhan dimuliakan.